Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu, dan Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya. Mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Terjadilah perang Badar dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka hingga mereka berusaha untuk menebus kekalahan. Kemudian datanglah giliran perang Uhud dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan itu menatap setiap wajah orang beriman, menyelidiki siapa yang sebaiknya membawa bendera. Maka terpanggillah Mus'ab yang baik dan pahlawan itu tampil sebagai pembawa bendera. Peperangan berkobar lalu berkecamuk dengan senginnya. Pasukan panah melanggar, tidak mentaati peraturan Rasulullah. Mereka meninggalkan kedudukannya di celah bukit setelah melihat orang-orang musyrik menderita kekalahan dan mengundurkan diri. Perbuatan mereka itu secepatnya merubah suasana hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Dengan tidak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdentang bagaikan mengamuk, membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasulullah dengan maksud menghantamnya. Mus'ab bin Umair menyadari suasana gawat ini, maka diacungkannya bendera setinggi-tingginya dan bagaikan ngauman singa yang bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju ke muka, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian dirinya pribadi bagaikan membentuk barisan tentara. Sungguh walaupun seorang diri, tetapi Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedang yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak juga. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair. Berkata Ibnu Sa'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil Al-Abdari dari bapaknya yang berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraih ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusuknya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada, dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'ab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti ketika ia akan pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangan, dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid itu terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, disenangi darahnya yang mulia.
Dan seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana, maka disembunyikannya wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan ditakutinya itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram beroleh kepastian akan keselamatan Rasulullah, dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berhasil. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman, namamu harum, semerbak dengan kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Berkata Khabbah ibnul Urad, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah tabtaghi wajhallahi fawajaba ajruna 'ala Allah faminna man madha wa lam ya'kul min ajrihi fi dunyahu syai'an minhu Mus'ab bin Umair qutila yawma Uhudin falam yujad lahu syai'un yukaffinu fihi illa namiratan fakunna idza wada'naha ala ra'sihi ta'arrat rijlahu wa idza wada'naha ala rijlaihi barajat ra'suhu faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha bimma yali ra'sahu waj'alu ala rijlaihi min nabatil idkhir. Kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah SAW dengan mengharap keridhoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini, sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah, tutuplah ke bagian kepalanya dan kakinya, tutupilah dengan rumput idkhir. Betapa pedih dan duka yang dalam menimpa Rasulullah karena gugur pamannya Hamzah dan dirusak tubuhnya oleh orang-orang musyrik demikian rupa hingga bercucuranlah air mata. Dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat para sahabat-sahabat dan kawan-kawannya yang masing-masing mereka baginya merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Betapa juga semua itu, tapi Rasulullah tak melawatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek, bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Dibacakannya ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang mukmin dapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya, seraya bersabda, laqad ra'aitu bi Makkah wa ma biha arakku hullatan wala ahsanu limmatan minka thummaha anta dha sya'ithur ra'si fi burdah. Ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandangan sayup ke arah medan serta para syuhada kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Rasulullah yashhadu annakum syuhada'u indallahi yaumal qiyamah. Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat-sahabat yang masih hidup, sabdanya, ayyuhan nas zuruhum wa'tuhum wasallimu alaihim fawalladhi nafsi biyadihi la yusallimu alaihim muslimun ila yaumil qiyamah illa raddu alaihi salam. Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka sampai mereka akan membalasnya. Salam atasmu wahai Mus'ab, salam atasmu sekalian wahai para syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, setelah selesainya kisah Mus'ab ini, yang dapat saya simpulkan ialah kita sebagai seorang pemuda muslim harus mempertahankan agama ini,
harus berjuang, harus rela berkorban, harta, bahkan nyawa sekalipun. Untuk apa? Untuk memperjuangkan agama ini. Ini adalah agama yang diperjuangkan oleh para syuhada kita. Mereka rela berkorban jiwa dan raga mereka. Mereka rela dihina-hina, dimaki, bahkan darah mereka rela ditumpahkan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda muslim, marilah kita menjaga agama ini. Marilah kita memperjuangkan agama ini. Janganlah kita rusak agama ini. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah setia mendengarkan kisah Mus'ab ini dari part 1 sampai part 3. Nah, buat teman-teman yang mendapatkan beberapa pelajaran, komen ya. Dan kemudian kalau misalnya kalian suka, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.